Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adik-adik mahasiswa yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang hadir dalam room ini, yang sama-sama kita hormati. Di sini ada Bapak Sigit, ya, Bapak Didit Hartono. Beliau adalah pembimbing daripada Ananda Anitaria Tandean dengan NIM 02181004. Alhamdulillah, di tengah kesibukan beliau masih berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan seminar hasil KP dari Ananda Anitaria Tandean. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita buka seminar ini yang nanti akan dipresentasikan oleh Anitaria Tandean dengan mengucapkan basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami berikan kepada Anita, ya, maksimal 15 menit untuk presentasi. Dipersilakan. Shalom, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anita Tandean, NIM 02181004, Program Studi Matematika Angkatan 2018. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Shalom Ali Wiradinata, SSI MSI, selaku dosen pembimbing saya, yang telah membantu saya selama mengerjakan laporan saya. Kemudian saya berterima kasih juga ke Bu Haja Mas Indra, pembimbing lapangan saya, yang telah mengizinkan saya kerja praktek langsung selama kurang lebih satu bulan di Dinas Ketenagakerjaan Balikpapan, di bagian kesekretariatan. Kemudian ada Pak Didit Hartono SP, fungsi lapangan pekerja ahli pertama, yang telah membantu saya mencari data yang saya pakai untuk laporan saya. Dan serta teman-teman yang menghadiri seminar saya mengucapkan terima kasih. Adapun judul laporan saya, studi kasus pada bidang penempatan dan perluasan kerja terhadap tingkat pendidikan tahun 2010 sampai 2020 di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menggunakan metode analisis profil. Outline pada sore hari ini, yang pertama deskripsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, yang kedua tugas khusus, yang ketiga analisis profil, yang keempat penelitian, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama deskripsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, atau kita bisa sebut Disnaker. Nah, di mana Disnaker sendiri merupakan perangkat daerah Kota Balikpapan yang mengurusi ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Nah, pada peraturan perundang-undangan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang ketenagakerjaan, bahwa penyelenggara ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas penyaluran, penempatan, pembinaan, dan perlindungan di daerah Balikpapan. Kemudian bidang-bidang yang ada di Disnaker sendiri itu ada 3 bidang. Bidang yang pertama itu ada bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, bidang kedua ada bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja, bidang ketiga ada bidang penempatan dan perluasan kerja. Nah, kemudian lokasi Disnaker sendiri itu berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, Kelandasan Ulu, di Balikpapan Kota. Kemudian bila teman-teman ingin cari tahu mengenai apa saja Disnaker atau informasi-informasi terkait ketenagakerjaan, bisa langsung cek di websitenya Disnaker, disnaker.balikpapan.go.id. Yang kedua, tugas khusus latar belakang. Nah, jadi yang melatar belakangi saya mengerjakan laporan ini, saya dari ketiga bidang itu, saya tertarik dengan bidang penempatan dan perluasan kerja, di mana bidang ini tuh memiliki fungsi untuk melaksanakan program kegiatan penempatan dan perluasan kerja. Terus itu
pada bidang penempatan dan perluasan kerja sendiri ini memiliki data profil, di mana data profil itu terdiri dari pencari kerja, lowongan pekerjaan, diterima pekerjaan, terhadap tingkat pendidikan. Nah, ada juga data penghapusan. Kemudian tingkat pendidikan yang saya ambil di sini ada tingkat SLTP, SLTA, diploma, S1, S2. Terus itu data tersebut itu data-data yang ada profil itu didapatkan dari pencakar atau pencari kerja yang mendaftarkan diri langsung ke Dinas Tenaga Kerjaan. Kemudian nanti itu terdapat informasi-informasi terkait lowongan pekerjaan. Kemudian apabila pencakar sendiri mendapatkan pekerjaan, pencakar diharuskan untuk menginformasi ke Disnaker agar namanya bisa terdata, kemudian dihapus dari data pencari kerja. Nah, sehingga karena datanya ini berupa profil, berupa profil, jadi saya menggunakan metode analisis profil seperti itu. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana cara mengetahui ciri-ciri dua populasi yang saling independen dengan menggunakan metode analisis profil pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Di mana kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 sendiri, karena data saya itu ada 3, pencari kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan atau diterima pekerjaan. Nah, jadi saya bagi dua-dua, jadi dijadikan 3 kasus seperti itu. Kemudian untuk tujuannya itu menjawab dari rumusan masalah saya, yaitu mengetahui ciri-ciri dua populasi yang saling independen pada kasus 1 dengan menggunakan metode analisis profil pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, kemudian analisis profil. Nah, jadi analisis profil itu merupakan salah satu analisis multivariat yang dimana termasuk metode matematika yang dapat menganalisis data lebih dari 2 variabel tak bebas secara bersamaan. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri populasi yang sedang diteliti, kemudian representasi profil ini dapat dilihat dalam bentuk grafik dan vektor. Nah, vektor yang dimaksud itu kita melakukan uji hipotesis. Nah, terdapat 3 uji hipotesis. Nah, yaitu yang pertama H01 yaitu keparalelan, yang kedua H02 keberhempitan, H03 kesamaan, yang keempat ini adalah yang metode grafik itu. Kemudian hasil penelitian saya dibantu oleh Excel, jadi didapatkan pada kasus 1, populasi pertama itu ada penempatan kerja, populasi kedua pencari kerja. Saya dapatkan di mana T-Hotlink dari uji keparalelannya, T-Hotlink 50,8731 dengan C-square-nya 13,9515, di mana kalau uji keparalelan ini ketika T-Hotlink lebih besar daripada C-square-nya, maka H01 ditolak, sehingga uji keparalelan ini dapat dikatakan pada kasus 1 ini tidak paralel. Kemudian kita juga lihat dengan metode grafik, kita lihat sendiri bahwa rata-rata dari penempatan kerja dan pencari kerja itu sangat jauh berbeda, cenderung jauh berbeda, di mana tingkat SLTA rata-ratanya terdapat 4.886 orang, kemudian ini yang pencari kerjanya itu ada 1.657 orang. Nah, itu kan sangat jauh berbeda. Jadi bisa kita katakan juga menggunakan metode grafik bahwa kasus 1 ini tidak paralel. Kemudian pada kasus 2 dengan populasi satunya penempatan kerja, populasi keduanya lowongan pekerjaan, saya uji keparalelan, di mana T-Hotlink 39,1238, C-square 13,9515. Di mana ini juga pada kasus 2 T-Hotlink lebih besar daripada C-square-nya. Jadi pada kasus 2 juga bahwa kasus 2 ini tidak paralel. Terus dengan menggunakan metode grafik juga kita dapat rata-rata kasus kita dapat lihat juga bahwa penempatan kerja dengan lowongan pekerjaan ini
Dari grafiknya juga sangat cenderung jauh berbeda, tidak paralel seperti itu. Kemudian pada kasus ketiga ada populasi satu yaitu pencari kerja, populasi kedua lowongan pekerjaan. Dengan cara yang sama didapatkan T hotlinga 47,57288, kemudian CES karena 13,9515. Karena T hotlinga lebih besar daripada CESPAR sehingga H01-nya pada kasus 3 juga ditolak. Kemudian dengan menggunakan metode grafik, kita juga lihat bahwa perbedaannya sangat jauh, cenderung sangat jauh berbeda, sehingga dapat kita katakan bahwa pada kasus 3 ini uji keparalelnya H01-nya ditolak sehingga tidak paralel. Kesimpulan. Nah, sehingga dapat disimpulkan pada kasus 1 berdasarkan perhitungan analisis profil secara vektor pada kasus 1 populasi satunya lowongan pekerjaan dan pencari kerja tidak paralel karena PHOT-nya 50,8731 lebih besar dari 13,9515 sehingga hal satunya ditolak. Oleh karena itu, kedua populasi pada kasus 1 tidak paralel secara vektor, maka tidak perlu kita lanjutkan ke pengujian hipotesis H02 dan H03. Kemudian pada kasus 2, karena kasus 2 ya, populasinya penempatan kerja dan lowongan pekerjaan dengan T hotlinga 9,1238 lebih besar dari 13,915, maka tolak H01. Oleh karena itu pada populasi kasus kedua tidak paralel secara vektor, maka tidak perlu dilanjutkan ke pengujian hipotesis H02 dan H03. Kemudian kasus 3 berdasarkan perhitungan analisis profil secara vektor dikatakan tidak paralel juga karena nilai T hotlinga 47,57288 lebih besar dari 13,9515, maka H01-nya ditolak. Oleh karena itu kasus 3 tidak paralel secara vektor sehingga tidak perlu dilanjutkan ke pengujian hipotesis H02 dan H03. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab saya kembalikan ke Pak Syalam. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Saudari Anitaria Pandean. Ya, ini sangat banyak di hidden. Ini saya nampak perhitungan manualnya. Coba. Jadi Anita banyak menghasilkan ini hasilnya begini, tetapi perhitungan di situ sebenarnya kita sudah cukup banyak bekerja, nanti bisa dikembangkan di di topik-topik lanjut ya, kalaupun mau rincikan secara analisisnya atau secara perhitungan manualnya itu akan lebih banyak nanti warnanya ya. Baiklah adik-adik mahasiswa yang hadir di room ini, barangkali kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Didit Hartomo ya, boleh menyampaikan saran ataupun masukan-masukan lainnya terkait dengan KP ataupun tentang Anita di sana ketika menjalani kegiatan ucapan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Didit Hartomo. Baik, terima kasih Pak Syalam sudah memberikan kesempatan kepada kami, pada saya untuk memberikan bukan masukan sih, tapi penyampaian saja bahwa saya sambil melihat hasil laporan kerja praktek dari Anita ini sudah bagus sekali. Data yang disampaikan atau data yang tercantum di sini sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan kemarin memang ada beberapa
ada beberapa bukan kesalahan tapi miskomunikasi sedikit karena memang penulisan SMP dan SMA itu kan yang seharusnya ditulis SLTP dan SLTA. SLTP itu juga ada kejuruan, jadi kita milihnya SLTP, kemudian juga SLTK juga ada SMA dan SMK, jadi kita masukkan dalam SLTA. Kami berharap kan pada saat itu menyamakan visi misi aja, jadi menyamakan visi bahwa kita satu yang kita tampilkan adalah SLTP, SLTA, diploma, karena diploma juga ada 1, 2, dan 3. Kalau S1 sama semua, S2 juga sama semua gitu. Jadi sudah bagus dan sudah baik. Kalau untuk yang lain-lain ini bahasa-bahasa statistik yang yang saya juga tidak terlalu jauh untuk mengomentari ini gitu karena sedikit berbeda dengan apa yang saya dapatkan pada saat saya membuat buku perencanaan tenaga kerja pada saat itu. Dan saya kira sudah lumayan bagus. Mungkin ini yang sesuai dengan harapan Anita sendiri dan mungkin juga sesuai dengan apa harapan dari dosen pembimbing, baik dari hasil analisis maupun kesimpulan. Dan untuk selanjutnya mungkin itu saja dulu Pak yang bisa saya sampaikan terkait laporan kerja praktek dari Anita. Mungkin nanti ada masukan juga dari teman-teman mahasiswa di sana. Demikian Pak. Terima kasih Pak Didit. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pandangan ataupun masukan daripada Bapak Didi Darpomo ya. Sekali lagi kami ini Pak untuk yang sekian kalinya mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya untuk mahasiswa kita yang sudah KP di Dinas Pekerjaan Umum gitu ya kan. Dinas tempat Bapak bekerja yang sudah banyak memberikan masukan ataupun bimbingan selama kegiatan kerja praktek ini berlangsung. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi amal soleh, amal jariah untuk Bapak dan teman-teman yang bekerja di Dinas PU, Pak. Amin, terima kasih. Pak. Baiklah adik-adik mahasiswa, barangkali supaya lebih baik ya kegiatan seminar KP ini, kita juga perlu mendengarkan pertanyaan ataupun masukan dari teman-teman mahasiswa ya yang hadir di room ini supaya apa yang dikerjakan Anita itu istilahnya itu valid gitu ya atau secara statistik perhitungannya pun sah gitu ya. Dipersilakan untuk adik-adik mahasiswa boleh tanya pengalaman atau tanya konten ya silakan. Ini sudah ada pertanyaan Pak di kolom chat. Oh ya silakan Anita. Dari daerah, izin bertanya, boleh jelaskan nggak keterangan rumus uji keparalelan sampai mendapatkan nilai T-Hotlink? Mungkin karena tadi di PPT saya tidak menjelaskan lebih detail terkait bagaimana saya mendapatkan nilai itu. Mungkin saya izin share screen lagi ya Pak untuk menjelaskan. Silakan, silakan. Nah, untuk
Apa tadi yang nanya? Untuk daerah. Nah, ini jadi cara aku mendapatkan teh hotling itu pertama saya merata-ratakan dulu salah. Saya mendefinisikan dulu mana populasinya, yang mana sampelnya. Nah, karena tadi saya pakai dua populasi, yang kasus satu penempatan kerja, yang kedua pencari kerja. Nah, dengan sampelnya itu tingkat pendidikan. Nah, saya ambil ini salah SLTP, SLTA, diploma S1 dan S2. Nah, terus itu saya cari nilai rata-ratanya setiap populasi ini, kedua ini. Kemudian saya cari nilai kovariannya, bagaimana perubahan dalam satu variabel ini tuh berkaitan dengan variabel keduanya, seperti itu. Nah, didapatkan nilai ini S1 dengan S2. Kemudian saya cari nilai S-fold-nya, di mana S-fold-nya ini tuh didapatkan dari nilai kovarian dari populasi satu dengan populasi kedua. Nah, didapatkan S-fold-nya. Nah, di mana ini semua itu dalam bentuk matriks harusnya. Kemudian, yang C matriksnya itu di mana C matriks ini tuh seperti untuk menetralkan. Terus itu ini tuh saya dapat referensi dari buku Richard di mana C matriksnya itu P dikurang 1, P. Jadi kolom baris kali kolom gitu. Kemudian ditranspos. Nah, tadi itu kan rumusnya itu kan T hotlingnya itu X bar 1 dikurang X bar 2 transpos kemudian C transpos per 1 per N1 ditambah 1 per N2 dikali C spot, kemudian C transpos inverse, kemudian dikali C minus 1 dan minus 2. Nah, saya lumayan panjang buat menghitung, tapi karena pakai Excel, jadi lebih mudah, tapi lumayan memakan cukup waktu. Nah, dari sini saya dapatkan nilainya itu sebesar 50,8731. Oh, ini untuk T hotlingnya. Kemudian untuk C square-nya ini pakai tabel F. Kemudian dari tabel F-nya ini saya kalikan dengan yang N1 plus N2 dikurang 2 per dikali P-1 per N1 plus N2 dikurang P. Sehingga didapatkan, ini salah, maaf. Didapatkan C square-nya itu 13,9516. Seperti itu. Cara saya untuk mendapatkan nilai T hotlingnya. Apakah terjawab, Dera? Ya, gimana, Dera? Oke, nanti kalau kurang jelas, mungkin nanti Anita bisa buat YouTube ya. Nanti buat video, share di YouTube. Suruh Dera untuk like, share, and subscribe ya. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, boleh dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Anita. Dari Umul, izin bertanya apakah profil ini bisa menggunakan lebih dari 2 populasi. Nah, jadi ada kelebihan dari analisis profil ini, kita dapat mengetahui ciri-ciri populasi itu N populasi, jadi bisa lebih dari 2 populasi. Nah, kemarin tuh saya juga coba mencari, karena data saya ada 3, jadi saya coba menghitung 3 populasi, kemudian di mana populasi satunya pencari kerja, keduanya lowongan pekerjaan, P3-nya penempatan kerja. Terus itu saya dapatkan nilainya itu T hotlingnya itu 46,6367. Kemudian untuk C square-nya 12,019. Nah, sama juga kok bahwa T hotlingnya lebih besar C daripada C square sehingga H01-nya ditolak. Jadi tidak bisa juga dilanjutkan ke H02 dan H03. Seperti itu, Umul. Apakah terjawab, Umul? Sama-sama, Dera. Sama-sama, Umul. Kemudian pertanyaan dari Deborah, bagaimana cara kita mengetahui dari gambar grafik tersebut apakah grafiknya termasuk paralel atau tidak paralel?
Nah, jadi kalau metode grafik ini tuh saya berdasarkan referensi saya, yaitu skripsi dari Anindita. Untuk skripsinya, eh, karena untuk metode analisis profil ini sulit sekali mendapatkan paper, jadi saya pakai skripsi. Nah, ini kondisi metode grafik. Nah, kalau dikatakan itu paralel, nah bentuknya itu seperti ini. Jadi nilai rata-ratanya populasi satu dengan populasi duanya itu seperti ini, dia kayak sama gitu. Karena tadi pada kasus saya satu, 2, dan 3 itu tidak seperti ini, maka kita bisa simpulkan bahwa tidak paralel karena sangat jauh berbeda. Seperti itu. Apakah terjawab, Deborah? Terima kasih. Sama-sama, Debo. Kemudian pertanyaan dari Ayu, jika ujinya gagal, kenapa tidak bisa dilanjutkan ke uji H02 dan H03? Nah, kenapa tidak bisa? Sebenarnya tuh bisa, tapi mungkin menggunakan metode yang lain. Nah, karena saya cuman lebih lebih fokus ke metode analisis profil, jadi saya H01-nya saya ditolak sehingga tidak perlu dilanjutkan ke H02 dan H03 karena apabila dilanjutkan nilainya itu tidak bisa direpresentasikan atau tidak bisa kita mengerti seperti itu. Seperti itu, Ayu. Apakah terjawab? Sama-sama, Ayu. Kemudian pertanyaan dari Alma, tadi kamu sampaikan bahwa data yang kamu gunakan berbentuk profil sehingga kamu menggunakan analisis profil. Selain itu, apakah ada alasan tersendiri atau kelebihan dari analisis ini yang membuat kamu tertarik menggunakan analisis tersebut? Nah, jadi kenapa aku tertarik juga? Karena yang pertama ini juga rekomendasi dari Pak Syalam. Kemudian uh, metode analisis profil ini juga salah satu pelajaran multivariat terapan dan yang sudah saya pelajari juga. Jadi lebih baik saya memakai metode yang telah saya pelajari seperti itu. Terus itu untuk kelebihannya mungkin ya itu dia itu bisa menganalisis ciri-ciri atau karakteristik populasi itu lebih dari dua populasi. Sedangkan yang di di mata kuliah multivariat dan terapan tuh cuman satu populasi dan dua populasi saja gitu. Jadi saya tertarik karena saya ingin lebih tahu lagi terkait metode analisis profil. Seperti itu, Alma. Apakah terjawab? Oke, sama-sama. Pertanyaan dari Nifta, apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau dikembangkan? Jika penelitian ini dilanjutkan, apa yang perlu dimodifikasi atau ditambahkan dari penelitian ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan Nifta ini sebenarnya saya ada beberapa baca paper terkait terkait ada tentang metode analisis profilnya. Terus itu juga ada dia kok kayak di collab gitu dengan metode yang lain. Nah, kalau yang saya pelajarin terkait papernya itu ternyata dari metode analisis profil ini kita bisa kembangkan lagi. Nah, mungkin yang dikembangkan itu kita bisa menggunakan pengoptimalan atau menggunakan kita tambahkan metode yang lainnya untuk lebih jelas lagi bahwa karakteristik ini tuh bisa diapain sih. Jadi nggak cuma kita cari karakteristik aja, tapi kita bisa juga seperti meminimumkan atau memaksimumkan seperti itu. Seperti itu, Mita. Apakah terjawab? Sama-sama. Mungkin yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan.
Ya, gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ayus? Ayus Yohan Ajis, barangkali nanti bisa banyak belajar dengan Anita ya terkait dengan S-Wallet, kemudian itu e-hotlink, matrik, varian kovarian, itu basis daripada analisis profil ya. Ada yang mau ditanyakan Ayus? Silahkan. Boleh, Pak. Ya, silahkan. Nama saya Ayus, NIM 02161006. Ingin bertanya, tadi kan dibilang kalau uji paralelnya tidak paralel, bisa ditambahkan metode yang lain. Kira-kira metode apa ya? Terima kasih. Jadi yang saya baca di paper itu ada kalau kalau H satunya ditolak bisa menggunakan metode yang lain. Yang saya maksud itu seperti metode kan karena ini ditolak, otomatis kita tahu bahwa uji H satunya ini tidak paralel. Kemudian untuk kita paralelkan, otomatis kita harus kita optimalkan dulu kan bagaimana caranya. Nah, berdasarkan yang saya baca, paper yang saya baca itu ada salah satu paper yang menyebutkan salah satu metode itu metode 2K. Nah, itu kalau nggak salah bisa dipakai untuk seperti menghitung meminimumkan atau memaksimumkan sehingga jika dikolaborasikan dengan analisis profil atau menggunakan uji keparalelan ini itu bisa aja dia tuh hasilnya H1-nya tuh paralel atau T-hotlink-nya tuh lebih kecil daripada C-square-nya sehingga bisa dilanjutkan ke H02 dan H03. Karena kalau misalnya H02-nya ditolak itu masih bisa dilanjutkan ke H03. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa kalau misalnya H02 ditolak atau diterima. Seperti itu Kak Ayus. Gimana Kak Ayus? Oke, terima kasih. Sama-sama Kak. Ya, terima kasih Ayus ya. Nanti bisa dieksplor lagi ya terkait dengan metode 2K ya. Ya, Pak. Almeida atau Andre, ada yang mau dikonfir? Atau Prilia? Giovanni? Dewi, silakan. Atau Mariani? Atau Leon, ada yang mau dikonfirmasi lagi? Baik ya. Jadi kalau nanti memang Anita ingin memperdalam lagi ya terkait dengan analisis profil ini, memang kalau kita baca nanti di Google Colab ya, di Google Colab ataupun di library Google Colab atau di Python atau di apa namanya yang lagi berkembang sekarang itu data science ya. Nah, itu mereka kombinasikan dengan pewarnaan nanti ada di coloring ya, sistem coloring nanti untuk profilnya. Itu tapi agak sedikit advance ya. Jadi membutuhkan cukup waktu yang tidak sedikit. Namun untuk ukuran KP ini sudah cukup bagus ya, seperti punya Dewi tadi. Harapannya nanti adik-adik mahasiswa kalau tertarik ya, terutama ini Anita yang sudah bekerja hampir cukup banyak ya meluangkan waktu terkait ini bisa dikembangkan lagi supaya ada outputnya, paling tidak outputnya nanti adalah artikel ya, dan itu akan sangat berguna untuk di SK2PM Anita, dan itu kalau saya tak salah skornya cukup tinggi. Nanti coba ditulis di jurnal gitu kan dengan punya Dewi juga, nanti dicoba di jurnal, nggak apa-apa nanti kita coba submit di jurnal yang nasional pun nggak apa-apa ya, supaya ada experience teman-teman dan hasilnya pun akan sangat bermanfaat nanti untuk teman-teman semuanya. Ya, baiklah adik-adik sekalian, Anita ada yang mau disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan mungkin untuk
Eh, Pak Didit, terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Itu aja sih, Pak. Sama. Iya. Pak, ini kami banyak terima kasih nih Pak dari awal hingga akhir. Jadi kami belum bisa berkunjung secara langsung ke sana ke tempat Bapak. Ya, kami minta maaf nih Pak. Sebetulnya. Nggak apa-apa Pak, nanti pas ada saat kesempatan lain kalau bila ada waktu, monggo silakan mampir ke kantor. Ngopi-ngopi ya Pak ya. Siap, siap, siap. Oke, oke. Baiklah adik-adik semua, kalau memang tidak ada lagi ya. Eh, Sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih untuk Anita sebagai apa namanya yang sinar hasil hari ini, dan pada Bapak Mimo yang sudah banyak meluangkan waktu ya kita pada hari ini, adik-adik mahasiswa yang hadir di room ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita terus bisa berkarya, mengembangkan keilmuan di kampus ataupun di tempat kita nantinya untuk mengabdi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama saya menjadi moderator ya pada kesempatan yang mulia ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Demikian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syalam dan Pak Didit. Sama-sama. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih sama-sama. Ya, Pak.